Baiklah, perkenalkan nama saya adalah Livia Suputra, jurusan Ilmu Komputer dan Prodi Ilmu Komputer. MPM saya adalah 25170510 dan 12. Kali ini saya akan bahas soal kuis yang saya buat di Google Formulir. Perhatikan kasus pertama. Kita membahas tentang Ventex Scale atau siklus pengambilan instruksi. Seorang hardware engineer sedang merancang sirkuit control unit untuk prosesor baru. Nah, untuk menghemat waktu, ia mencoba mengelompokkan beberapa micro operation atau operation mikro agar dieksekusi secara bersamaan dalam satu satuan waktu atau satu siklus clock. Ia merancang agar memori membaca data lalu menyimpannya ke memori buffer register atau MBR. Dan di saat yang sama, di siklus clock yang persis sama, isi dari MBR langsung dipindahkan ke instruksi register atau IR. Saat diuji coba, prosesor selalu crash dan datanya kacau. Nah, di sini pertanyaan adalah mengapa desain pengoperasian mikro operation sang engineer ini menyebabkan kerusakan atau error. Mari kita bahas logika saat merancang control unit dan aturan keras dalam mengelompokkan micro operation. Operasi memang boleh dilakukan secara bersamaan biar lebih cepat, tapi syaratnya tidak boleh ada konflik. Nah, di kasus ini, sang engineer memaksa prosesor untuk mengisi data ke MBR atau menulis, dan di detik yang sama, ia menarik data MBR ke IR untuk membaca. Nah, coba bayangkan sebuah gelas yang diisi air, tapi di detik yang sama, airnya langsung disedot. Nah, hasilnya pasti tidak bisa diprediksi atau unpredictable. Kita tidak boleh mencoba membaca atau membawa keluar dan menulis atau memasukkan pada register yang sama. Nah, dalam hal ini MBR di dalam satu yang sama. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Dan kita bakal lanjut ke soal yang nomor 2. Sebuah tim arsitektur komputer sedang membangun prosesor CSC atau Complex Instruction Set Komputer yang memiliki ratusan set instruksi yang sangat kompleks. Awalnya, mereka merancang control unit menggunakan implementasi hardware atau berbasis gerbang logika murni. Namun, persamaan boolean untuk sirkuit kombinasinya menjadi sangat rumit dan terlalu mahal dan rentan terhadap kesalahan. Nah, mereka butuh alternatif desain yang menyediakan arsitektur control unit dan memudahkan jika ada instruksi baru di masa depan. Nah, pertanyaannya itu adalah solusi implementasi apa yang paling tepat untuk masalah tim arsitektur ini. Nah, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Nah, ini adalah kasus sejarah nyata. Kalau kita pakai metode hardware, contoh unit dirakit murni, pakai jutaan kabel yang gerbang logikanya itu adalah AND, OR, dan NOT. Begitu instruksi sangat banyak dan rumit seperti arsitektur CSC, kabel dan logikanya jadi rumit banget, rawan error, dan enggak bisa diubah lagi. Nah, lalu apa solusinya? Di tahun 1951, Maurice Vickers mengusulkan ide brilian. Bagaimana kalau logika-logika itu kita tulis saja seperti program perangkat lunak kecil atau mikroprogram, dan kita simpan di dalam memori khusus atau kontrol memori. Nah, metode ini disebut dengan microprogrammed control unit. Nah, dengan cara ini, desain control unit menjadi jauh lebih sederhana, murah, dan gampang diupdate. Nah, jadi jawaban yang benar untuk menyelamatkan tim arsitek adalah C. Baiklah, kita bakal masuk ke kasus terakhir yang paling sulit. Nah, seorang desainer sedang mengkonversi format instruksi untuk microprogrammed control unit. Nah, jika ia menggunakan format uncode murni atau horizontal micro instruction, nah setiap sinyal control unit internal harus diinformasikan oleh 1 bit sehingga ia membutuhkan panjang kata atau word 100 bit per instruksi mikro. Nah, untuk menghemat ukuran memori, ia memutuskan untuk menggunakan teknik micro instruction encoding seperti format vertikal atau terpaket, di mana sinyal-sinyal yang tidak mungkin menyala bersama dikelompokkan dan direpresentasikan dalam satu bentuk kode yang lebih pendek atau membutuhkan lebih sedikit bit, lalu diterjemahkan oleh decoder. Nah, pertanyaan adalah
Apa kompromi atau trade-off utama atau kerugian dari penggunaan teknik encoding dibandingkan format on-code? Mari kita logikakan. Kalau kalian pakai horizontal atau on-code, satu bit sama dengan satu kabel langsung ke sirkuit, cepat banget, tapi boros. Nah, makanya desainer di khusus ini pakai teknik encoding atau pengkodean. Bitnya dipindahkan sehingga irit memori. Tapi namanya kode harus diterjemahkan terlebih dahulu. Kita butuh yang namanya itu alat decoder. Nah, proses ini melewati gerbang decoder. Ini memakan waktu tambahan atau propagation delay. Jadi, trade-off atau harga yang harus dibayar demi menghemat ukuran memori adalah eksekusi instruksi menjadi lebih lambat. Maka jawabannya benar adalah B. Jadi, sekian dari saya. Terima kasih.